Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga Manta teman-teman untuk video kali ini. Dan market hari ini balik merah merona ya, setelah kemarin ada update untuk Bitcoin dan juga AAV. So ya, ini ada sedikit news event juga ya teman-teman. Ini dari FBI memberi info kalau misalkan dari North Korea ini mencoba untuk hack crypto ETF khususnya Bitcoin nih teman-teman. Tuh ya, ini khususnya kita bisa lihat dari employees of DeFi ya, decentralized finance, cryptocurrency and similar business to deploy malware and steal company cryptocurrency. Nah, ini intinya mencoba untuk ngehack. Dan ya ini hal yang coba digoreng-goreng lagi ya, dimana market lagi tengah merah merona ditambah muncul berita beginian lagi gitu ya. Udah market makin bablas teman-teman. Jadi kondisinya balik lagi nggak menguntungkan untuk Bitcoin. Ini Bitcoin turun sekitar 5-6%-an. Dan altcoinnya tentunya lebih dalam lagi nih, seperti Ethereum 7%-an, Solana 7%-an, BNB 5%-an gitu ya. Cardano 7%-an, Avax 6%-an ya, mayoritas sekitar 5-10% ya, mayoritas altcoin turunnya. Jadi lumayan juga nih teman-teman sebenarnya ya. Jadi ya semangat, di awal bulan kemarin sempat sedikit hijau malah bablas langsung dikasih merah lagi. Kita lihat juga untuk niche event malam ini ada job opening ya, jam 9 malam. Besok nih baru banyak nih tuh. Mulai dari jam 7.15 sampai jam 10 malam besok ini banyak. Jadi bisa di-prepare lah ya untuk minggu ini. Menjelang minggu depan itu untuk adanya Katret ya. Katret tanggal 18 teman-teman. Jadi sama-sama menunggu. Kemudian kita lihat juga untuk ETF flow-nya seperti apa. Nah, ini udah banyak yang jual atau buang-buang barang nih. Ya, jadi mungkin udah price in untuk Katret. Udah pada buang-buang barang dulu ya, takut crash, takut dia hard landing ya, cut rate itu terlalu besar dan lain sebagainya. Jadi udah pada antisipasi, kecuali BlackRock nih. BlackRock tidak beli dan tidak jual ya, jadi bisa dipantau ini overallnya minus ya. Jadi memang beberapa hari terakhir ini minus untuk Bitcoin ETF flow-nya. So ya, market memang tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Jadi ya hopefully udah dari sekarang nih merah-merahnya, nanti ketika sudah cut rate semoga soft landing gitu ya, dan market bisa recovery ya, harapannya seperti itu. Jadi mungkin 1 minggu ke depan ini kita harus lebih bersabar lagi gitu ya. Kemudian kita lihat dulu untuk si Bitcoin. Nah, yes, jadi kemarin itu si Bitcoin waktu closing sudah bagus ya, kan harapannya dia break and retest gitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi next candlenya di bablas merah, tadi pagi closing di 57.500, and next lagi tadi sempat nih sampai 55.500-an dolar bikin tail candle tahun. Jadi terus mengalami pelemahan. Dan ya terakhir kali pun ini sempat nge-spike ya sampai 59.800. Yes, memang kita bisa lihat ya adanya pemantulan, tapi ya nggak sampai 60.000, cuman sekedar testing EMA21 aja udah reject lagi gitu ya. Dan ya ini hampir testing ke previous area demand-nya di sini. Ya, di sekitar 55.200-an lah. Ini hampir ya, nggak nyampe udah bikin tail candle lagi. Jadi ya hopefully cuman grab likuiditas dari area sini perlahan pulih, tapi balik lagi ya menjelang ataupun nanti cut rate, yes, kemungkinan market akan masih di situ-situ aja dalam tanda kutip. Mungkin dia akan satu di range besar ya, bagian bawahnya di sekitar 55.000 dolar, mungkin bagian atas di sekitar 59.000. Jadi bermain di range 4.000 dolar untuk si Bitcoinnya secara daily ya. Jadi kurang lebih kalau kita gambarkan, di sini adanya trendline resistance juga, dan di sini adanya trendline support. Nah ya kurang lebih seperti ini. Walaupun di sini sempat dibablas, tapi kan kita belum lihat dia closing di bawah gitu. Jadi kita bisa hubungkan seperti ini. Jadi ya overallnya sama nih seperti ini. Ya cuman bedanya ini kan datangnya ketika dia mantul, tapi ini datangnya ketika dia lanjut koreksi teman-teman. Nah jadi tinggal kita lihat aja update progresnya nanti per hari ya, karena ini kan secara time frame daily gitu ya. Untuk si Bitcoinnya nanti akan kita update berkala. Kemudian ya kalau untuk secara RSI pun ya masih berada di teritori sekitar 40-an gitu ya, 40 poinan gini. Jadi nggak ada extremely oversold maupun overbought ya, dia masih cenderung bermain di hampir di area tengah-tengah lah untuk si Bitcoinnya gitu ya.
Jadi kalau misalkan nanti closing dengan tail candle cukup panjang seperti ini, ya ada indikasi cukup bagus ya. Jadi at least dia bisa mantul dulu lah, balik lagi ke sekitar 58 sampai 59 ribu dolar gitu ya. Kalau nanti closingnya seperti ini, kurang lebihnya kayak gini nih teman-teman, kita bisa lihat ya. And then kalau misalkan kita update untuk secara time frame hourly khusus 1 jam nih. Nah, kita lihat nih 1 jamnya gimana. Ini kan outlook kemarin ya teman-teman. Dia bergerak dalam sebuah channel atau falling wedge, dia break, once dia breakout tertahan di SNR sebelumnya di sekitar 59.600-an. Any retracement ini untuk lanjut naik. Ya di sini adanya confluence, golden ratio, trendline plus juga EMA21. Cuman sayangnya dibablas. Kita bisa lihat ya. Ini di sini pertama retest, ada yang mantul sedikit langsung dibablas drop. Ya, ini mantul lagi, drop lagi gitu. Jadi memang ya kita melihat ini benar-benar lesu banget ya. Reject strong terjadi. Dan ya dia bahkan testing nih sampai Fibo atau retracement 1,6-nya nih. Di sini. Itu di sekitar 55.500-an lah sekitar area itu. Dia testing kemudian ada yang mantul dan ya. Jadi kalau misalkan yang nanyain kondisi sekarang gimana update-nya? Ini previous SNR menjadi area tahanan terdekat yang bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai ini di box merah. Itu di range 57.800 sampai 57.800 sampai 58.170 dolar. Ya, jadi ini adalah range yang setidaknya kalau memang si Bitcoin ini mantul dulu akan visit ngejar perlahan area itu. Ya, kalau di sini any rejection ya bisa ngelit untuk dia drop lagi, testing ke swing low terbawahnya gitu ya. Jadi ini balik lagi menjadi targetnya dan juga area krusialnya. Ya, once dia reject dari situ ya akan ngelit balik lagi ke 55.500 dolar gitu ya. Jadi ini adalah area yang perlu sekali teman-teman pantau. Ya, hopefully kalau dari break dari area sini ya testing di 58.500 sampai 58.800 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk kedua target ini ya, teman-teman. So, untuk si Bitcoin kalau time frame 1 jamnya seperti itu dan di sini udah extremely oversold teman-teman ya. Jadi kita bisa time frame 1 jamnya, jadi setidaknya dia adanya pemantulan dulu ya, pemantulan wajar pun terdekat tadi juga sudah saya mention untuk areanya ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat wah Bitcoinnya udah turun, Manta gimana nih holder Manta? Ya, kita lihat ya teman-teman. Dia balik ke area swing low terakhirnya. Meanwhile kalau misalkan si Bitcoin kita lihat yang 4 jamnya ya swing low-nya masih agak jauh nih. Ya, ini bikin tail candle sampai 48.700 dolar. Masih range ini masih agak jauh ya untuk si Bitcoin. Tapi untuk Manta ini udah deket banget teman-teman. Ini sudah deket banget pada previous low yang terbentuk ya di tanggal 5 Agustus 2024. Dimana ini juga tarikan Fibo terakhir dari swing low swing high terakhir di sini. And then ya kita mendapatkan beberapa area pun ya. Di sini kita bisa markingin kembali ya. Di sini di sekitar 0,537 sampai 0,5527 dolar ya untuk yang nanyain Manta secara daily time frame. Apalagi memang ini adanya peluang untuk bottoming dari Manta ya, dan terbentuk yang namanya double bottom itu bisa teman-teman. Dimana kita bisa lihat di sini potensi ini bottom 1 dan ini bottom kedua. Ya, jadi hopefully di sini 1 2 and then dia di area neckline-nya di sini tentunya di sekitar 0,84 dolar dan ya ini adalah salah satu chance atau peluang untuk Manta. Sekali lagi ini peluang ya. Jadi teman-teman ingat ini bukan pasti tapi ini peluang karena dia testing ke swing low terakhirnya di mana terakhir kali mendapatkan reaksi cukup signifikan. Yang perlu diantisipasi sekali lagi kalau dia breakdown dan closing candle secara daily di bawah 0,537 dolar. Nah, itu yang pertanda nggak bagus, apalagi next candlenya atau selang 1-2 hari dia nggak cepet-cepet rebound. Wah, ini bisa amblas sampai 0,5 ke bawah untuk si Manta gitu ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan kalau kita lihat pun ya teman-teman, ini strukturnya udah jelas banget, clear banget. Ini downtrend, jelas banget ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Kita bisa lihat ya. Makin lama yes, dia makin turun tuh. Ya, jelas banget bikin tangga ke bawah, ya pelosotan dan ya di sini belum adanya tanda-tanda untuk ya jadi di sini belum adanya tanda-tanda untuk reversal nih, malah alarm bunyi teman-teman. Ya, jadi at least minimal banget dari area sini ya. Confirm double bottom and then dia break ya dari neckline-nya, retracement lagi untuk dia going up. Nah, kalau kayak gini adanya perubahan tren nih. Kita bisa lihat ada indikasi cukup positif dari Manta. Berarti ya memang dia harus lewatin 0,842 dolar itu dulu. Ya, teman-teman, untuk break dari struktur sebelumnya ya. At least
kita bisa melihat adanya rebound pada manta lah ya. Tapi untuk saat ini bisa dipantau dulu ke swing low terakhirnya dia. Ini coba saya adjust sedikit lagi biar nggak nabrak ya. And yap, ekspektasinya kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau kita lihat ke lower time frame seperti contohnya 4 jam gimana? Yes, 4 jamnya kita bisa lihat ya, terus-terusan turun. Dan ya kita lihat ini untuk RSI-nya pun dan price action adanya divergent ya teman-teman di sini. And then di sini here we go. Ya, adanya divergent untuk secara time frame 4 jam. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk manta, walaupun memang belum adanya konfirmasi apa-apa, di sini adanya indikasi lah ya, divergent untuk dia at least going up dulu. Dan di sini juga terbentuk sebuah trend line resistance, and then di sini trend line support. Nah, tuh teman-teman. Ya, once dia break pun ya kita akan bisa pantau di area berapa bro, di sini dulu aja teman-teman. Di sini dulu aja. 0,71 sampai 0,7262 dolar nih yang nanyain. Ya, mantap. Ini dia once break dari sini, ini retracement untuk dia ngelit visit next area targetnya. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk manta dari low time frame dan juga di higher time frame-nya. Palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk manta, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa juga analisa kembali untuk transaksi dan trade kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.